Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutu dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, selamat hari Minggu untuk semua kawan-kawan. Thank you untuk supportnya. Ya, puji Tuhan ya. Kemarin dan hari ini kemarin ada penambahan saldo di BCA 200.000 dan juga pagi ini juga ada masuk 200.000, jadi ada 400.000 yang masuk. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Dukung terus Pavel 88 Channel. Ya, doa kami Tuhan Yesus memberkati. Ya Sobat Waras, saya dapat kabar ya, kemarin dulu kalau saya nggak salah, Israel atau IDF itu menangkap imam masjid di Al-Aqsa. Kenapa ditangkap? Karena mereka melakukan sholat goib dan memuji-muji Ismail Haniyeh. Ya, padahal kita tahu letak Masjid Al-Aqsa itu ada di Israel. Ya, dan ketika kemarin Ismail Haniyeh koid, ya, mereka melakukan sholat goib, dan dalam sholat itu imam Masjid Al-Aqsa itu memuji-muji ya Ismail Haniyeh. Akibatnya itu dianggap sebagai tindakan yang mendukung terorisme. Makanya imam Masjid Al-Aqsa itu ditangkap oleh Israel. Ya, akibat dari penangkapan itu akhirnya Majelis Ulama Indonesia sudah tidak tahan dan marah besar. Lalu seperti biasa mereka kembali mengecam Israel. Ya, bagaimana informasi lengkapnya kita akan simak. Ini dia kawan-kawan, Imam Besar Masjid Al-Aqsa ditangkap Israel. MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, mereka tak lagi hormati ajaran Islam. Lagi-lagi ya, MUI ikut campur dan mengatakan bahwa Israel tidak lagi menghormati ajaran Islam. Ya, padahal kita tahu ya, di Israel itu kebebasan beragama itu sangat-sangat dihormati. Bahkan pemeluk Islam terbesar kedua ya di Israel ya, artinya agama terbesar kedua di Israel itu Islam. Jakarta, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas ya, MUI ya, Anwar Abbas buka suara merespon penangkapan imam besar Masjid Al-Aqsa sel Ekrima Sabri oleh polisi Israel. MUI menilai tindakan itu merupakan cerminan dari pemerintahan yang sewenang-wenang. Ya, gini loh kawan-kawan, Israel menganggap bahwa Hamas itu teroris. Ya, lalu di wilayah kekuasaan Israel ada imam masjid yang memuji-muji teroris. Gimana pendapat saudara? Misalnya saja deh, ya, di Konoha ada teroris yang ditangkap atau yang koid begitu. Lalu ada imam masjid atau tokoh ulama yang memuji-muji ya para teroris. Kira-kira apakah pemerintah Indonesia akan diam? Ya, kalau pemerintah Indonesia akan diam ya berarti memang Indonesia pendukung teroris ya. Tindakan polisi Israel menangkap Imam Masjid Al-Aqsa Sheikh Ekrim Sabri pada hari Jumat 2 Agustus 2024 benar-benar mencerminkan tindak kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Israel, kata Anwar Abbas pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Anwar juga menganggap tindakan pemerintah Israel itu tidak lagi menghormati agama dan keyakinan umat Islam. Bahkan menurutnya tindakan itu juga sama sekali tidak memperhatikan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Wah, ini ya, kalau seperti ini memang paling pandai lah MUI kayak untuk mengecam Israel ya. Tapi MUI mana berani ya mengecam umat Islam yang tidak punya peri kemanusiaan dan tidak mempunyai rasa peri keadilan, yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, menutup rumah ibadah ya, membubarkan orang Kristen yang beribadah, bahkan memukul ya umat Kristen yang melakukan ibadah. Di mana MUI? Kok tidak berkomentar? Tapi yang di luar negeri sana, MUI sibuk sekali ya mengatai Israel
Padahal Israel menangkapnya itu secara sesuai dengan hukum di Israel loh ya. Namanya juga Masjid Al-Aqsa kan masih dalam kawasan Israel. Jadi memang Israel itu memiliki hak atas otoritas negara mereka gitu loh. Nah, jadi MUI ikut campur nih ya. Tapi ketika kelompok-kelompok Islam yang melakukan aksi bubarkan ibadah orang Kristen, ya MUI tidak berbicara tentang kemanusiaan dan keadilan ya kawan-kawannya. Lalu padahal saat itu kata dia Sheikh Ikrimah Sabri tengah memimpin salat gaib untuk Ismail Haniyeh, seorang tokoh Palestina pemimpin Hamas. Ismail Haniyeh dibunuh saat berkunjung ke Teheran, Iran dalam rangka pelantikan presiden baru Iran. Ya, persoalannya siapa Haniyeh? Haniyeh itu dilihat oleh Israel sebagai teroris itu loh. Lalu pemerintah Israel sudah tidak lagi menghormati ajaran agama dan keyakinan dari umat Islam, serta sudah tidak lagi memperhatikan sama sekali nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, jelas Anwar Abbas. Lalu Anwar Abbas mau bikin apa? Kira-kira ya selain cuman ngomong-ngomong doang seperti itu. Anwar berharap masyarakat dunia memberikan hukuman terhadap Israel. Wow, dengan mengucilkan negara Israel dari pergaulan dunia. Anwar juga mendorong agar menghentikan segala bentuk perdagangan baik ekspor maupun impor dengan negara Israel. Ya, bacot ya. Tapi sampai hari ini Anwar Abbas masih menggunakan produk Israel ya. Kok nggak dibuang aja produk Israel itu, Bang Anwar Abbas ya? Bang Anwar lah ya. Sudah waktunya bagi masyarakat dunia untuk memberikan pelajaran kepada Israel agar negara tersebut menghentikan segala tindakan biadab yang dilakukannya dan mengembalikan tanah serta wilayah yang didudukinya kepada rakyat Palestina, tegas Anwar. Karena dengan cara seperti itulah perdamaian dan hidup berdampingan secara damai di kawasan tersebut akan dapat diwujudkan, sambung dia ya. Itu kawan-kawan, memang ada informasi sebelumnya yang juga saya baca ya, di mana Israel tangkap imam Masjid Al-Aqsa gegara sebut Ismail Haniyeh itu sebagai martir. Jadi persoalannya di sini ya, imam masjid ini menganggap bahwa Ismail Haniyeh itu sebagai seorang martir. Itulah yang membuat Israel akhirnya menangkap ini ya, sosok imam masjid yang ditangkap oleh Israel kawan-kawan. Ya, dia ditangkap karena secara tidak langsung dia mendukung Hamas. Ya, dia mendukung terorisme. Sedangkan dia berada di wilayah kekuasaan Israel. Ya, jadi jelaslah, manusia wajar-wajar aja, sah-sah saja kalau Israel ingin melindungi ya negerinya dan ingin mensterilkan negerinya dari paham-paham terorisme. Ya sama kan ketika Arab Saudi kemarin juga menangkap ya umat Islam yang membawa bendera Palestina di Israel, di Mekah, ditangkap sama Arab Saudi. Bahkan kita tahu imam-imam masjid ya, ustadz-ustadz yang radikal di Arab Saudi pun ditangkap sama Arab Saudi karena dianggap itu sebagai musuh negara, perusak bangsa. Dan menurut saya sah-sah saja ya, karena itulah otoritas negara Arab Saudi. Ya, beda dengan Indonesia lah. Menurut saya Indonesia ini belum jelas lah dasar hukumnya seperti apa. Buktinya imam-imam masjid ya, ustadz-ustadz yang masih berbicara radikal ya, yang mendukung terorisme, kita lihat masih bebas berkeliaran, ya kan, masih aman-aman saja. Jadi saya nggak tahu ya kenapa para penceramah radikal itu masih dibiarkan berkeliaran di tanah air ini. Ya, jadi menurut saya tindakan yang sangat-sangat mantap lah ya dari Israel, bahkan Arab Saudi juga melakukan tindakan keras kepada penceramah radikal karena mereka dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Jadi sah-sah itu aturan negara orang, ngapain kita ikut campur ya kan? Ya begitu ya, Bang Anwar Abbas. Semoga Bang Anwar Abbas bisa waras lah ya, dan tidak usah terlalu ikut campur urusan Israel. Lebih baik Bang Anwar Abbas didik itu umat Islam radikal yang suka melakukan aksi tolak pendirian rumah ibadah, yang melakukan aksi pelarangan orang sedang beribadah ya. Itu yang perlu diurusin Bang Anwar, itu jauh lebih penting diurusi daripada mengurusi bangsa orang yang sudah ya memiliki dasar hukum yang kuat di negara mereka. Oke, terima kasih. Semoga yang ini membuat waras
dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.